Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amalia Puspitasari yang akan membahas materi konfigurasi akses point pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui peralatan untuk konfigurasi akses point. Yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan konfigurasi akses point. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengetahui fungsi dari konfigurasi akses point. Nah, bagaimana peserta didik dapat melakukan atau mengetahui hal-hal tersebut? Tentunya dengan menyimak video ini sampai dengan akhir, karena di video ini nanti saya akan membahas materi konfigurasi akses point dan juga akan melakukan praktikum secara langsung bagaimana cara konfigurasi akses point. Nah, selanjutnya apa itu akses point? Kita harus tahu terlebih dahulu. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahui dan sudah tidak asing dengan kalimat atau perangkat akses point. Yaps, akses point ini merupakan salah satu perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi untuk memungkinkan perangkat Wi-Fi terhubung ke jaringan kabel. Fungsi utama dari akses point adalah menyediakan titik akses nirkabel dalam suatu jaringan, memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, ataupun yang lainnya dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel atau melalui jalur nirkabel. Nah, selain menyediakan konektivitas nirkabel, akses point juga dapat berfungsi sebagai pengelola lalu lintas jaringan. Lalu, apa itu konfigurasi akses point? Nah, seperti perangkat jaringan yang lain, konfigurasi sendiri merujuk pada serangkaian pengaturan dan penyesuaian yang diterapkan pada perangkat jaringan nirkabel untuk memfasilitasi konektivitas dengan perangkat berbasis Wi-Fi. Jadi, konfigurasi ini istilahnya adalah melakukan setting agar perangkat kita dapat terkoneksi atau terkonektivitas dengan jaringan yang ada. Lalu, apa itu konfigurasi akses point? Konfigurasi akses point adalah pengaturan yang dilakukan untuk menyeting akses point kita dengan menentukan SSID atau Service Set Identifier yang merupakan nama unik jaringan nirkabel serta pembuatan password Wi-Fi. Jadi, dalam bahasa singkatnya, konfigurasi akses point adalah proses memberi nama jaringan Wi-Fi yang kita buat serta proses pembuatan kata sandi atau password dari jaringan yang sudah kita buat. Lalu, apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, alat dan bahan yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama ada access point. Di sini teman-teman bisa menggunakan apapun, merek akses point apapun, tapi saya akan mencontohkan dengan menggunakan merek TP-Link. Yang kedua ada laptop atau smartphone. Yang ketiga ada switch. Nah, switch ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakannya jika ingin jaringan Wi-Fi yang kita hasilkan dapat dikoneksikan dengan internet melalui bantuan switch. Namun, jika teman-teman hanya ingin melakukan konfigurasi dasar saja, tidak perlu menggunakan bantuan switch. Nah, bagaimana langkah-langkah konfigurasi AP? Nah, untuk melakukan konfigurasi akses point ini, teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai karena saya akan melakukan konfigurasi akses point secara langsung. Alat pertama yang digunakan adalah wireless access point. Di sini saya menggunakan merek TP-Link. Nah, untuk isi di dalamnya ada beberapa komponen. Yang pertama ada kabel adaptor untuk menghubungkan akses point ke sumber tegangan listrik agar akses point dapat menyala. Selanjutnya ada access point yang berfungsi untuk kita setting nantinya atau kita konfigurasi. Dan ada kabel LAN ini untuk menghubungkan akses point ke sumber internet. Dan yang terakhir ada antena untuk membantu mengatur sinyal jaringan. Selanjutnya kita mulai merakit. Yang pertama pasangkan terlebih dahulu antena pada tempat yang sudah ada.
kita putar-putar antena searah jarum jam. Jika dirasa sudah kuat, kita hubungkan akses point ke sumber listrik dengan menggunakan kabel adaptor. Nah, jika sudah selesai, kita tekan tombol power untuk menyalakan akses point. Pastikan semua lampu di bagian bawah ini menyala, yang menandakan akses point kita sudah menyala dengan baik. Jika semua lampu sudah menyala satu persatu, kita ambil tusuk gigi untuk melakukan reset jaringan. Di sini ada tempat untuk mereset. Kita tekan agak lama, jangan dilepaskan, kita tunggu sampai semua lampunya ini mati dan menyala kembali. Nah, seperti ini sudah mati dan mulai menyala kembali satu persatu. Kita bisa lepaskan tekanan kita pada bagian reset tadi. Selanjutnya, akses point ini nantinya akan kita hubungkan ke laptop, bisa menggunakan kabelan ataupun tidak. Namun di sini saya akan mencoba tanpa menggunakan kabelan. Kita hanya tinggal membaca di belakang ini ada identitas dari akses point kita. Dapat diperhatikan ada di sini alamat IP, kemudian username-nya dan juga password-nya. Nah, di sini ada alamat MAC address-nya untuk kita menyambungkan WiFi lama sebelum kita konfigurasi. Selanjutnya di sini kita buka laptop kita untuk masuk ke browser bawaan, terserah apapun browser bawaannya. Selanjutnya jangan lupa dipastikan bahwa laptop kita sudah terhubung dengan jaringan WiFi access point kita. Ya, nah namanya tadi adalah ini TP-Link FC4E98, kita konekkan saja. Selanjutnya kita masukkan IP address dari belakang access point kita tadi, yaitu 192.168.0.254. Di sini kita diminta untuk sign in terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya admin dan juga password-nya admin sesuai dengan informasi di belakang access point kita. Kita sudah masuk ke bagian konfigurasi access point kita, pilih next. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih, ada beberapa mode access point kita nanti mau dijadikan mode apa, tapi di sini saya akan mencontohkan untuk membuat mode access point biasa saja. Jadi kita pilih yang bagian paling atas yaitu mode access point, lalu kita klik next. Nah, jika sudah seperti ini, kita ganti nama wireless network name-nya atau SSID-nya, kita ubah sesuai yang diinginkan. Saya di sini menggunakan 3G ceria. Kemudian wireless security-nya kita biarkan saja, dan wireless password-nya terserah kalian mau ganti apa. Nah, di sini saya menggunakan huruf A sampai dengan G. Selanjutnya kita next. Ternyata kurang panjang, teman-teman, harus minimal 8 karakter. Selanjutnya kita next. Di sini kita pilih bagian IP address-nya, kita sesuaikan saja seperti itu, lalu kita next. Nah, selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu apa nama WiFi yang ingin kita buat dan passwordnya apa yang baru. Nah, jika sudah sesuai, kita klik reboot untuk melakukan refresh jaringan. Selanjutnya kita tunggu dulu proses reboot ini sampai dengan finish. Jika sudah finish, lihat di pojok kiri atas alamat IP akan otomatis loading ulang karena dia akan keluar dari alamat IP yang lama dan akan membuat alamat IP baru. Karena apa? Karena WiFi yang kita buat juga baru, atau nama SSID dan passwordnya kan baru, otomatis alamatnya juga baru. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu TKJ ceria apakah sudah ada. Ternyata sudah ada, dan kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password yang kita sudah buat tadi dari ABCDEFGHI. Selanjutnya kita klik next untuk
mengoneksikan. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui bahwa walaupun WiFi kita sudah muncul dan sudah berhasil untuk dimasukkan passwordnya, dia statusnya masih no internet. Karena apa? Karena kita hanya melakukan konfigurasi dasar saja dari access point kita. Kita belum menghubungkan access point kita ke sumber internet. Lalu bagaimana caranya agar WiFi yang telah kita buat ini dapat digunakan untuk internetan ya bahasanya? Nah, kita perlu menghubungkannya ke sumber internet melalui bantuan switch. Untuk tutorialnya sebagai berikut. Alat selanjutnya yaitu switch. Switch berfungsi untuk mengalihkan atau men-switch jaringan, yaitu dari sumber jaringan ke perangkat yang ingin kita aliri jaringan internetnya. Selanjutnya kita nyalakan terlebih dahulu switch ini dengan memasang kabel adaptor dan ditancapkan ke tegangan listrik. Nah, jika sudah menyala, ada di situ indikator lampu di bagian kiri bawah, dia sudah menyala, tandanya switch sudah dapat digunakan. Nah, di sini kita ambil kabelan dari sumber internet, kita masukkan ke salah satu port dari switch kita. Pastikan switch sudah menyala lampu indikatornya yang kita pasangkan tadi portnya. Jika sudah seperti ini, artinya switch sudah memiliki sumber internet. Lalu dari switch kita hubungkan atau kita salurkan, kita alihkan sumber internetnya tadi ke access point dengan menggunakan kabelan dari access point kita. Nah, mengapa kok tidak langsung dari sumber internet langsung disambungkan ke access point? Hal tersebut tidak diperkenankan ya teman-teman, karena IP dari sumber internet kita dengan access point kita itu berbeda. Dengan bantuan switch ini dia akan mengeneralisasi IP-nya, dia tidak perlu menggunakan IP. Langkah terakhir yaitu memastikan apakah jaringan WiFi baru kita sudah dapat digunakan untuk mengakses internet. Di sini keterangannya disuruh memasukkan password. Kita masukkan terlebih dahulu password yang sudah kita buat tadi dari A sampai dengan I, kemudian kita klik next. Nah, di situ sudah tertera bahwa sudah connected. Berarti kalau sudah connected, dia sudah terhubung ke jaringan internet. Untuk memastikannya lebih lanjut, kita bisa coba untuk melakukan searching di browser laptop kita. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, ternyata konfigurasi kita kali ini sudah berhasil. Bagaimana proses dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan access point kita atau WiFi baru yang sudah kita buat dapat dipergunakan untuk mengakses internet. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you and bye-bye.